Hai hai. Sekarang saya udah ada di Stockholm Central teman-teman. Ini di bagian tadi jadi pas abis nyampe turun dari kereta itu saya ada di sisi sebelah timur atau baratnya ya. Itu saya kira saya nyasar loh. Soalnya kok sepi banget stasiun segede Stockholm, tapi kok nggak ada orang gitu sampai masuk ke ruangan yang buat akses ke tangganya aja tuh kecil banget. Nggak taunya jadi stasiun Stockholm ini untuk khusus yang bagian spur nomor 1 sampai 8 atau peron 1 sampai 8. Nah, ini yang peron utamanya yang tempat banyak pertokoannya ini. Nah, sedangkan peron yang 9 sampai lainnya itu baru misah tuh. Tuh spur 10 ke arah sana tuh beda lagi. Nah, ini sekarang saya lagi di hall-nya. Kebetulan lumayan besar juga, tapi sayangnya lagi ada pembangunan, lagi ada ini renovasi ya, jadi makanya apa namanya nggak terlalu asik buat dilihat. Ini di sini banyak tempat makan tuh, pada ngumpul semua. Fast food, ada kebab juga. Jadi teman-teman yang mungkin nyari yang halal nggak usah khawatir. Biasanya kebab itu halal ya. Orang mana sih dari tadi? Aduh, jelas banget. Terus di bagian sini kayak store-store, toko-toko segala macem. Ini sih asli nggak enak banget ini dilihatnya. Lagi renovasi, jadinya menghilangkan kemegahan. Saya juga masih bingung pintu keluar bagian depannya di mana, karena mau ngecek bagian depannya. Kalau kayak tadi di mana? Gua Tebor kan cakep tuh bagian depannya tuh. Nggak tahu nih di sini kayak gimana. Ada supermarket, bukan supermarket ya, minimarket. Ini tours and tickets. Oh, ini buat bis wisata kota Stockholm biasanya. Track 1 sampai 11 sampai 19 ke bawah tuh tulisannya. Di sana ada klasik ya, McDonald's. Itu tuh cakep loh, SJ Lounge-nya di atas gede tuh. Cuman sayang lagi tutup, nggak bisa nebeng. Ya SJ Lounge dah. Hari Sabtu. Tuh. Hall-nya keren tuh kalau misalnya lagi nggak pembangunan kan. Warnanya hijau nuansanya. Kalau tadi di Malmo kan merah, kalau di sini hijau. Di sini ada cafe kecil buat ngopi-ngopi cantik. Tapi saya belum tahu mau ngopi di mana. Pengen sih ngopi karena dari tadi dicekokin sama kopi encer mulu yang bikin perut kembung. Banyakan air. Orang-orang anehnya, weirdosnya lebih banyak juga dari tadi di sini. Mungkin kalau malam juga kurang bersahabat nih. Ya udah berbanding lurus lah ya, semakin besar kota di Eropa ya semakin banyak orang-orang anehnya. Ini dia tampilannya, Central Station Stockholm. Mumpung masih terang ya, ambil stock sheet-nya dulu. Cakep pada sepeda. Tampilan di sekitar Central Station. Kayaknya enaknya cari penitipan buat koper dulu kali ya. Nih. Wah, kok ditutup tas saya. Cari penitipan buat koper. Tadi sih udah lihat ya yang di sebelah sana. Sini chip noodles tapi tutup. Ada toko sushi. Ini interiornya ya. Bisa lihat bagus nih interiornya. Oh, di atasnya ada ornamen-ornamen. Cakep ya. Nih, denahnya Central Station. Lantai 2 tuh cuman ada gate doang. Iya kan? Nggak terlalu gede ternyata. Kita cek lagi.
Ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti malam ya teman-teman. Ya sebelum sejam sebelum berangkat tak paling nggak saya udah di sini lagi buat standby ngecek keretanya. Oke, tungguin terus ya karena perjalanan kereta malamnya ini bakalan seru banget deh. Sama kereta malam yang tadi udah saya shoot sempet yang warna hitam itu yang klasik. Nah interiornya kayak gini. Oke, ikutin terus ya. See you. Selamat malam guys. Masih dari Stockholm Central. Ini saya lagi di basement. Ternyata di basement tuh ada tempat makan juga. Saya tadi pas habis selesai ngeliput yang di atas, kan saya bilang, oh udah gak ada tempat lagi. Oh ternyata di basement ada. Ada supermarket juga tuh. Supermarket Coop. Tuh. Jadi saya habis nongkrong dulu. Makan malam, soalnya habis jalan kaki lumayan tuh. Jalan kaki sekitar 4 jam keliling kota. Lumayan bakar kalori, kalau dari aplikasi sih sekitar 700 bakar kalorinya. Ngomong bener ini jalannya kesini, oh salah deh. Ini dia eskalatornya, langsung tepat di depan SJ Lounge. Tadi saya udah ngecek dan saya udah ngeliat juga kalau keretanya bakalan ada di peron nomor 10. Jadi memang udah dari tadi sore pas saya nyampe, memang peron 10 tuh buat kereta malamnya tuh. Kereta malam yang bakal saya naikin itu SJ Natak itu night train nomor 92. Nah itu dia. Udah tampil kan? Tadi belum kalau di sini. 2155 Gavlen dan Ansel Lulia Spar atau track 10 train 92 SJ Natak 9 lewat 17, cuman store-nya masih pada buka kayaknya sampai jam 10 terakhir bukanya, dan suhunya udah mulai turun ke angka 5 derajat Celcius. Wah dingin banget. Oh belum datang katanya. Martak tuh kereta apa ya? Kereta ini kali ya, kayak Schnellbahn gitu, kayak LRT. Stadler Kiss, biasanya basicnya dari Stadler Kiss. Terus kalau buat di daerah Eropa Utara tuh mereka minta dimodifikasi. Kayak misalkan menyesuaikan track mungkin, sama menyesuaikan voltase, menyesuaikan apa lagi ya? Ya kebutuhan di sini deh. Yap, jadi barusan dicekin sama petugasnya buat tiketnya. Tadi dia nyamperin kan, nanyain kamu nunggu kereta yang ini? Iya boleh saya lihat. Ini petugas yang ini. Oh iya udah kasih cek tiketnya, terus kalian karena saya pakai URL juga, saya kasih cek URL-nya. Mau dicek nggak? Saya bilang URL pasnya sekarang. Oh iya boleh. Nah, udah gitu saya minta boleh lihat ID-nya, nah saya kasih lihat ID. Nah, terus dia baik tadi karena lihat saya repot kan, tangan kiri megang ini koper, tangan kanan megang kamera ini, dan saya harus ngeluarin dompet. Terus dia bilang, mau dibantu pegangin dulu nggak? Gitu. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Terus cek ID, dicek doang. Oke, semuanya smooth, udah kelar cek ID. Dan petugasnya ramah banget. Terus saya tadi nanya juga kan, kereta kira-kira datangnya lama nggak ya? Soalnya dingin nih, kalau masih lama saya mau masuk ke dalam. Terus dia cekin, keretanya udah meninggalkan depo katanya. Ini maaf ya saya ngomongnya agak gagak, soalnya dingin banget asli. Keretanya sudah meninggalkan depo, jadi kira-kira 5 menit lagi bakalan sampai. Terus terakhir dia bilang, oke, welcome and enjoy. Wah, thank you. Bagus, staffnya ramah. Good job SJ. Wah ini kayaknya keretanya datang nih. Ayo kita lihat teman-teman keretanya. Yap, ini dia kereta dan gerbong-gerbongnya. Wah, mantul. Saya kira dapat kereta yang hitam, nggak taunya dapat keretanya yang warna putih.
Kalau yang tadi kan hitam ya, yang tadi pagi ya. Warnanya putih. SJ. Carriers 24, seat 22. Tadi kata abangnya sih saya di sana, berarti agak ke depan ya. Let's go. Boarding. Selama berangkatnya saya mau ambil bagian depan dulu sama foto. Jadi ini nama lokomotifnya kayaknya STRF RC6 ASEA. Sama kayaknya sama yang kayak tadi pagi ya, cuman beda di cat aja. Wih, mantep loh. Ibu-ibu yang beresin. Oh, keren sliding. Hanya buka sendiri. Oh, ini gerbong yang isi 3. Nah, ini 3 berth ya teman-teman. 1, 2, 3. Dibuka semua nih. Ini kamar yang wastafel. Ini gantungannya. Ini buat naruh bagasi di atas ini. Ini sama. Ini gerbong yang kamar juga tapi dibuka semua ya. Berarti isinya full. Karena duduknya dibuka semua buat 3 orang. Tuh, dibuka semua full nih kayaknya. Etaknya bakalan. Oh, ada tempat buat taruh koper juga di situ ya. Drag, tarik. Aduh, kalau ini didorong. Oh, ini digeser. Nggak bisa. Turunnya lewat mana ya? Nah, nggak bisa turun ini. Waduh, turunnya lewat sana dong berarti. Nggak bisa lewat sini. Udah. Ayolah, langsung masuk ke gerbong 24 itu. Oh, ini disediain ini juga teman-teman nih, bisa diturunin. Kalau buat difabel, keren keretanya. Peduli. Katanya ramah dengan difabel. Ayo kita masuk. Wah, di dalam gerah. Oke, ini kamar tempat saya bermalam teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya lagi ada di lorong.
Kayaknya keretanya penuh ya. Ini yang udah pada ditutup pintunya, udah pada mandi duluan kayaknya, udah pada siap-siap. Saya lagi di lorong jadi ini adalah kamar yang akan jadi tempat tidur saya di malam ini. Setelah hari ini cukup melelahkan sebenarnya karena dari pagi ya. Udah liputan 2 kali, terus tadi jalan kaki sambil ngabisin waktu biar sehat juga kan. Sekarang saatnya saya beristirahat dulu sambil menikmati fasilitas dari kereta ini. Kalau buat kamarnya sih, oke sih, oke lah. Walaupun memang udah kelihatan tua ya kamarnya ya, tapi masih lumayan terawat. Slipernya, konfigurasinya ini memang khusus untuk 2 kasur doang ya teman-teman. Tuh lihat, ini yang satu, yang dua. Kalau yang tadi kan yang gerbong yang di belakang lokomotif yang gerbong nomor 25. Ini kan nomor 2 ya, nomor 25 yang tadi saya cek sebelum ini kan isinya 3 tuh. Nah, itu penuh tuh. Satu kamar isi 3 dan di sebelah sininya wastafel. Ya kan. Nah, kalau gerbong saya ini gerbong sleeper yang memang isinya bisa buat 2 orang teman-teman. Tapi karena saya sendiri di setupnya cuma satu aja. Dan kelebihannya lagi teman-teman, kamar yang saya tempatin sekarang ada kamar mandinya. Kan waktu kemarin kan ingat kan teman-teman, saya udah 2 kali naik sleeper ya. Yang pertama itu yang waktu saya ke Bregenz yang night jet New Generation yang dari Munich, terus habis itu lanjut ke Bregenz sama anak saya kan. Itu yang sleeping tidur kok sleeping. Ya sama aja lah. Tidur di mini cabin ya kan. Hotel kapsul berjalan. Ingat episodenya lah pokoknya yang itu ya. Nah, yang satu lagi yang waktu dari Praha yang saya malam-malam naik kereta awalnya dari Wina terus naik RegioJet dulu ke Praha ya kan. Yang saya nggak mau liputan tuh jadi liputan karena RegioJetnya itu bagus keretanya. Terus lanjut kereta malam sampai ke Krakow. Nah, itu kan keretanya enak juga tuh yang waktu itu liputan pas lagi salju pemandangannya kan. Nah, yang sekarang, oh ya, kalau yang waktu itu saya cuma dapat wastafel. Yang wastafelnya tuh ada di tengah sini nih, jadi kebuka gitu, ya kan. Nah, kalau yang ini kompartemennya sekarang ada kamar mandi ya teman-teman, yang saya pengen cobain tuh. Kamar mandinya ini jadinya full, ada klosetnya juga, terus ada wastafel, pokoknya ada shower nih, tuh bisa buat mandi, ya kan. Tuh. Karena memang tidak disediakan kamar mandi lagi gitu kan di gerbong ini, makanya nih dikasih hordeng nih, jadi kalau mandi airnya nggak nyeprat sampai ke sini gitu. Oke, kalau gitu ini review kamarnya segini dulu, nanti komplitnya nanti dulu ya. Saya kayaknya enaknya mandi dulu ya teman-teman, setelah mandi baru nanti saya coba review ya. Soalnya dari tadi saya nungguin juga nih, petugasnya nggak datang-datang. Biasanya kan soalnya kan petugasnya datang dulu tuh, nyamperin, nanyain segala macem. Nah, ini saya perhatiin kamarnya udah pada ditutup semua tuh. Udah pada mandi tadi saya bilang. Bukan, saya dengar ada yang udah suara banjur-banjur kamar mandi gitu. Soalnya kalau saya mandi sekarang siap-siap, setelah petugasnya datang kan nggak enak ya. Ganggu gitu. Udah lagi pengen santai-santai tidur sambil ngobrol soal kereta ini gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa deh, tungguin aja sebentar lagi. Beberapa menit lagi berangkat. Karena kan jadwalnya jam 21.55 kalau nggak telat ya. Nah, jadi kalau seperti tonton lihat tadi kan saya masuk dari sana, terus saya juga sampai ke ujung sana. Di gerbong ini memang tidak ada kamar mandinya. Jadi full. Harusnya ya gerbong ini tuh misalkan dibikin yang cow shed isi 6, di sini 3. Nah, kamar mandinya ini buat 3 lagi nih. Jadi satu kamar isinya 6. Cuman kayaknya di sleeper ini ada konfigurasi cow shed-nya ada isi 6, tapi mungkin di belakang sana, di yang paling belakang.
Jadi setahu saya ada 4 konfigurasi berarti di kereta malam ini. Yang pertama kayak biasa, kursi biasa. Nah yang kedua kelas yang cowshed yang isi 6 atau 4. Biasanya cowshed itu isi 6, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 atau 4, 1, 2, 1, 2. Lalu kelas yang di atasnya lagi yang tadi tuh yang isi 3 sleeper. Tapi isinya 3, 1, 2, 3 gitu kan. Nah satu lagi yang ini kelas paling tinggi nih yang sleeper untuk private. Private itu bisa diisi maksimal 2 orang. Jadi kayak gitu konfigurasinya teman-teman. Terus ditarik sama lokomotif elektrik punyanya SJ. Saya belum cek itu buatan mana lokomotifnya. Yang jelas perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 12 jam. Ya, 12 sampai 13 jam. Nanti sampai di Lulea pagi sekitar jam 10 atau setengah 11. Kereta meninggalkan Stockholm. Ya, Stockholm di malam hari nih. Oke, teman-teman, saya udah selesai mandi. Seger. Tadi ya walaupun sempit, ntar deh kita ngomongin kamar mandinya. Tapi oke lah, yang penting saya udah seger mandi. Ini saya mau coba ini dulu nih, ada instruksi buat assemble bednya nih, tuh kan? Nih. Oh, kalau ini buat buka bed yang atas, tuh. Pencet ininya, ya kan? Sama itunya, cuman kan saya nggak mau buka bed atas ya. Kan? Nah, kalau yang bawah sitting compartment. Nah, ini aslinya tempat duduk nih buat 3 orang ya kan? Coba. Berarti nomor 1 ini. Remove the pillows and place them on the shelf above. Oh, ambil bantalnya. Bantal ini kan? Nah, ambil dulu nih. On the shelf. Shelfnya udah ada bantalnya juga tapi. Udah deh, remove dulu aja deh yang penting. Nah, ini udah di remove, taruh sini dulu deh. Udah di remove. Terus ininya naikin. Ininya naikin. Oh gini, oke. Ini naikin. Oh gitu, oke. Sip. Lah udah. Terus? Lah, ininya di mana ya? Bed covernya nggak ada. Oh, lah kursi. Ini apa ya? Lah, ini udah dikasih ya. Lah ini jangan-jangan selimut. Bentar. Oh, ini selimutnya, ini covernya. Iya. Oh, wah bersih dong berarti. Ini selimutnya, ini ininya. Oke. Oh gitu toh. Oke, taruh bantalnya. Ininya dinaikin mejanya. Lah, oke sip. Ini cover apaan ya? Ngono toh. Oke, udah jadi. Hehehe. Oke teman-teman. Tadi habis kita ngeset kasur. Saya habis teleponan dulu sama istri, laporan. Soalnya kan udah pergi 2 hari ya. Jadi laporan dulu. Nah, tadi kan udah nge-review ini ya. Jadi kasur ini kalau pagi bisa dijadikan kursi teman-teman. Ya kan, ininya dibuka kayak tadi, ininya dibuka, ya kan, yang itu juga dibuka. Nah, tengahnya ini meja nih. Cuman kayaknya saya ntar nggak mau jadiin kursi pengen enakan kayak gini sampai nyampe aja. Gitu. Sarapannya di kasur aja, ininya tinggal dibuka nih. Jadi sambil duduk gitu. Breakfast on the bed. Ya elah gaya bata. Gitu. Nah, terus ini tadi ada lampu nih.
Nah, jadi kalau lampu malamnya mati, ini saya nyalain ini aja, biar kalau misalkan nggak mau terlalu gelap banget. Lalu di belakang saya ini ada colokan nih, ada 2. Lalu ini lampu utama yang tadi, kalau gini matiin gelap, set gelap, set nyala lagi. Lalu ini apa ya? Ini apa ya? Oh, ini lampu juga ternyata. Lampu baca kayaknya nih. Iya, kalau kita sambil mau tidur kali baca. Nah, ini kayaknya kalau saya translate tadi ya. Ini buat panggil orangnya nih. Tak personal. Kalau ini saya nggak tahu. Lupa tadi apa. Yang jelas malas lah, nggak usah saya asal pencet gitu. Oh, di sebelah sini ternyata ada juga nih buat lampu baca, teman-teman. Oh, bukan buat tidur berarti lampu bacanya, buat lagi sambil duduk. Kan kanan kiri tuh, ya kan? Tuh. Terus ini juga ada kursi kecil nih, saya nggak tahu kursinya buat apa ya. Itu bisa dibuka. Ada baju saya, taruh sini dulu ya. Lalu di sebelah sini ada gantungan yang isinya udah saya gantung-gantung jaket dan celana. Gantungannya ada 4, ya kan? Lalu di atas ada storage. Nah, itu kebetulan sekarang lagi buat naruh bantal. Ini ada gantungan baju, ada hanger dikasih 2 tuh. Terus di atas juga ada storage, ya kan? Koper medium masuk kayaknya di sini ya. Saya belum coba sih koper center, kalau bisa muat nih daripada di bawah sini saya masukin sini deh. Kayaknya sih muat ya nih space-nya. Terus lagi, oh ini nih. Ada colokan lagi, tapi ini 110 volt nih. Jadi kalau teman-teman punya shaver biasanya 110 volt atau alat-alat zaman dulu kali ya. Zaman sekarang shaver juga kayaknya udah 220 setahu saya. Masih ada yang 110 ya, Eropa ya. Kulkas zaman dulu tuh kulkas 110, makanya pas masuk Indonesia pakai Stavvolt kan. Ini masih ada nih disediain. Cuman jangan coba-coba ya colok handphone ke sini. Tegangannya salah itu, ntar handphonenya meledak kali. Terus ini ada pengatur suhu nih teman-teman. Yang kanan saya nggak tahu apa, tapi ini arahnya ke AC. Ini mungkin angin doang kali ya. Oh, ini besaran anginnya kali ini. Ini fan-nya 0, fan-nya kecil, fan-nya besar. Sama ini suhunya. Nah, tadinya tuh suhunya di 12. Makanya tadi sempat berisik kan. Nih, kisi-kisi udaranya dari atas. Karena dia mendinginkan. Nah, terus karena dingin ya saya turunin nih jadi suhu berapa sekarang ya. Saya di mentok 23, mentoknya 26, saya di 23. Lumayan enak, nggak terlalu dingin, tapi adem, tapi nggak panas juga. Lalu di atas sana ada alarm tuh, fire alarm. Kayaknya smoke detector juga, fire alarm ya. Nah, ini di atas ada jack nih, saya nggak tahu jack apa. Sebelah atas sama kayak di bawah. Oh iya, berarti ini fungsinya buat manggil abang-abangnya nih. Itu ada jack, ada program volume on off. Buat dengerin radio kali. Cuman kok yang di bawah nggak dapet ya? Iya, yang di bawah nggak dapet. Ini kotak apa saya nggak tahu. Bagian luar kayaknya udah itu aja teman-teman. Nah, lalu dapat kunci ini. Nah, kuncinya ini keren. Jadi kuncinya ini pakai tab gitu, set gitu. Jadi kalau teman-teman punya NFC gitu kan, atau jam tangannya ada NFC-nya, kayak smartwatch, bisa pakai jam tangannya buat kunci ini. Tinggal di tab, ceklek. Lalu ini kamar mandi. Kamar mandi tadi udah ya. Serius, tadi barusan saya habis mandi. Jadi ininya bisa ditutup sampai ke atas itu. Dapat anduknya 2. Karena memang buat 2 orang ya. Sabunnya nih, tadi saya kira sabunnya habis kan, dipecet-pecet nggak bisa. Nah, pas abang-abangnya tadi datang lagi meriksain tiket, ya kan, saya bilang, ini sabunnya nggak ada isinya gitu. Terus dia buka kan, oh ada isinya, cuman memang kamu harus pencet gitu kan, keluarnya sedikit. Oh ya udah, kalau keluar dikit-dikit nggak masalah lah. Lalu kekurangannya, kabinnya ini
eh, banyak debu, jadi nggak di-maintain dengan baik. Tuh hordengnya udah kayak bekas cakar-cakaran ya kan. Coba buka jendela, buka hordeng, di luar gelap banget. Saya nggak tahu lagi di mana posisinya ini, di anta beranta kayaknya. Jadi saya manfaatin Urel teman-teman. Waktu tahun lalu, jadi saya beli Urel ini tuh dari tahun lalu pasnya. Waktu lagi diskon Black Friday akhir tahun 25%. Diskon 25% tuh gede banget loh. Dan saya akhirnya ngambil Urel pas yang 10 hari. Kalau 10 hari berarti per day-nya saya bayar sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 60 euro buat tiket, ya kan? Nah, 60 euro saya hari ini udah habisin 3 kali perjalanan plus ini ya. Tadi dari 4 bahkan, dari Copenhagen ke Malmo, Malmo ke Göteborg, Göteborg ke Stockholm sama yang ini. Stockholm ke Luleå, tapi Stockholm ke Luleå saya nggak ngambil yang seat ya. Sebenarnya bisa aja saya nambah suplemen cuma beberapa euro untuk ini, tapi saya duduk. Kayak kemarin waktu saya nggak ngeliput tuh, tapi waktu saya balik dari liputan ke Bernina Pass itu kan saya dapetnya kereta malam tuh gara-gara keretanya telat, mogok gitu. Nah, saya kalau ini baliknya, kalau malam ini saya dapetnya duduk lagi, saya milih yang duduk, aduh nggak sanggup deh, asli, karena saya butuh istirahat banget. Makanya saya milih yang sleeper, walaupun memang suplemennya harganya yang paling tinggi gitu. Tapi setidaknya saya karena pakai Urel Pass, jadinya saya nggak bayar full, cuman bayar tambahan buat sewa kamar ini aja, nggak usah beli tiket lagi. Jadi kan lebih untung. Udah gitu Urel Passnya udah saya pakai buat 3 kali perjalanan hari ini pula, jadi nggak rugi gitu. Itu kenapa saya sering kalau nge-trip itu sebisa mungkin saya bikin padat, karena saya mau memanfaatkan Urel Pass. Ya kan kita udah beli pas nih, ya kan. Kalau misalkan saya beli pas untuk 10 hari, dihitung-hitung per hari kena harga 60 euro misalkan ya. Nah terus kita naik kereta cuman kereta jarak pendek atau kereta yang harga tiketnya murah. Lah sayang dong, ngapain kita pakai pas itu buat naik kereta itu, atau ngapain kita beli Urel Pass hanya untuk perjalanan itu kan? Kan nggak masuk akal, nggak make sense ya kan. Ya mendingan kita beli tiket reguler biasa aja. Atau kalau memang teman-teman udah bisa plan dari jauh-jauh hari, ya udah beli tiketnya dari jauh-jauh hari juga, nggak usah pakai Urel Pass gitu. Nah lanjut lagi, untuk trip kali ini kalau dihitung-hitung kan saya pakai pasnya itu sebenarnya cuma 3 hari ya kan. Jadi yang pertama kemarin pas berangkat saya dari Wiener ke Hamburg, lalu Hamburg ke Copenhagen itu pakai pas yang sisa dari second class pass yang saya beli 4 hari di tahun lalu juga, diskon 25% juga lagi Black Friday. Itu sebenarnya diniatin untuk ke Paris, liburan sama keluarga saya. Jadi daripada saya beli tiket direct ke Paris ya kan buat 4 orang, 2 dewasa 2 anak, mendingan saya hitung-hitung benar-benar mendingan saya beli Urel Pass buat saya sendiri yang mana bisa bawa anak 2 gratis sampai umur 12 tahun. Nah istri saya baru saya beliin tiket reguler. Dengan hitungan seperti itu, total tiket saya buat liburan ke Paris sama keluarga lebih murah sedikit, nggak banyak, tapi saya dapat plus 2 hari Urel Pass. Nah itu yang saya pakai kemarin buat Bernina sama yang buat 1 hari berangkat ke sini, ya kan. Nah jadi yang sekarang baru saya mulai nih pas saya yang 10 hari, yang first class 1 hari itu. 1 hari sampai ke ujung bagian utara Swedia, lalu saya besok nyebrang pakai bis ke perbatasan antara Swedia sama Finlandia. Bisnya pun yang saya naikin besok harusnya gratis nih teman-teman, karena itu adalah benefit dari pakai Urel Pass. Namanya Landstrafiken Norrbotten. Jadi dengan memakai Urel Pass ini teman-teman juga bisa dapat benefit-benefit dari diskon-diskon di operator-operator bis seperti gitu. Lalu beberapa diskon hotel sama diskon naik ferry. Termasuk nanti saya bakalan naik ferry juga nih
dari Helsinki menuju Tallinn di Estonia buat arah balik. Nanti pokoknya liputannya ada deh. Jadi itu keuntungannya pakai Eurail Pass. Nah, saya udah posisi selonjor. Bentar lagi saya mau istirahat teman-teman. Karena udah, saya belum tahu jam berapa jamnya sama HP-nya. Ini coba lihat di HP berapa ya. Udah jam 11.31. Udah jam setengah 12. Teman-teman, hordengnya udah saya tutup. Berarti saya udah mau siap-siap istirahat. Oke. Jadi ngobrolnya untuk malam ini sampai segitu dulu. Tadi udah panjang lebar ngomongin soal trip ini, kenapanya, jalurnya, lalu kenapa saya pakai Eurail Pass segala macem. Lanjut besok ya, karena saya mau istirahat dulu. Lumayan ngantuk, udah capek. Besok pagi bangun, kita kulik review soal sarapannya gimana ya kan. Habis itu kan kalau udah mulai terang kita lihat kondisinya gimana nih, perjalanan kita lewatin apa aja nih ya kan. Sambil ya nanti setelah turun dari kereta kita cek stasiunnya, lalu perjalanan naik bis lanjut. Oke? Kalau gitu saya mau istirahat dulu teman-teman, sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi teman-teman. Kesiangan kayaknya saya nih. Sekarang udah mau jam 8, jam 7.54. Wah, di luar tuh cerah banget ternyata. Kondisi pemandangannya hutan pinus kayaknya. Ini sekarang kita udah sampai di posisinya sekitar 2/3 perjalanan. Sebelah kanan kita tuh laut tuh, nggak deket-deket banget makanya nggak kelihatan. Ternyata nyampenya itu bukan jam 10 teman-teman, tapi jam 11.53 alias hampir jam 12. Berarti perjalanan itu memakan waktu sekitar 14 jam dari semalam ya. Sekarang posisinya itu udah menuju Vindel. Sekitar 7 menit lagi nyampe di Vindel. Wah, semalam tidurnya saya nyenyak sekali, asli. Tadinya sebenarnya pagi tuh saya kayaknya udah bangun deh. Terus lihat, wah udah cerah. Saya sempat lihat jam, karena memang kan terangnya cepet ya, jam 4 itu udah terang. Cuman saya masih lemes banget, jadi nggak bisa langsung bangun. Ada tiduran. Ini aja masih agak lemes ya, tapi sayang kalau nggak bangun nanti nggak dapat sarapan katanya. Soalnya saya baca info di kereta ini penumpangnya dapat sarapan, tapi harus ngambil sendiri teman-teman. Sarapannya ada di gerbong resto. Nanti saya harus ke sana kayaknya. Maksimal jam 9. Kayaknya mau ke sana dulu deh sekarang, ngambil pick up sarapan. Ya. Macet tentunya. Kita lagi lewat stasiun ya. Nah, ini orang-orang pada keluar, pada udah cabut apa kemana ya? Berapa ini harus dilewatin. Wah, cakep pemandangannya teman-teman. Ada kereta Green Cargo, lokomotif. Terus ada danau kecil, terus ada rumah di atasnya. Ini gerbong set teman-teman. Ada banyak yang tidur ternyata di gerbong seat. Oh, itu seat compartment. Oh, itu dia. Oke.
The bread. And coffee for tea. Alright, thank you. Yeah, thank you. Okay, breakfast ready. Ambil kopi. Susunya, sungainya teman-teman, keren. Nah, saya siapin kopi dulu ya. Dapat sarapannya sama kayak kemarin, roti, terus keju kayaknya, keju sama pancake, terus yogurt sama jus apel. Cerah banget di luar tuh teman-teman. Cuman pohonnya lagi pada ini ya, nggak terlalu banyak daunnya. Apa belum masuk musim semi banget ya, jadi belum banyak daunnya. Jadi kalau restorannya tuh sama kayak yang di Gerbong kemarin tuh, Gerbong high speed train. Tipikal makanannya juga, cuman ini lebih klasik aja. Dari kayu, jendelanya bisa dibuka nih, ya seger udah. Nah buat penumpang yang first class itu dapat sarapan sama free kopi sama air. Saya nggak tahu kalau misalkan penumpang lain apakah dapat kopi gratis atau enggak. Ini ada coklatnya. Kalau kemarin nggak ada coklat. Wah, sungai teman-teman, seger banget, sungai. Rumah-rumahnya lucu ya. Jadi mereka bikin rumahnya kayaknya dari kayu deh. Banyak kan nggak pakai beton atau tembok. Nggak ada rayap kali di sini ya. Kalau di Indonesia kan rumah pakai kayu, aduh, atap bikin plafon pakai kayu aja udah rayap semua. Sekarang makanya banyak kan rumah baru tuh pakai baja ringan kan. Nah, jadi teman-teman barusan saya nanya sama petugasnya yang jaga untuk first class, kopi ini selama perjalanan tuh free. Jadi sama kayak dari naik kemarin high speed train ya. Kopi sama air sama teh coklat pokoknya ada di minibar sini nih. Ini gratis nih sama perjalanan the whole trip kata dia. Nah, terus saya nanya lagi kan ada kue tuh di sebelahnya. Kalau di sebelah sisi kiri kan ada roti ini nih, roti gandum. Nah, di sebelah kanan ada kue khas dari Swedish. Kalau yang ini gimana? Berapa harganya? Terus dia bilang, oh itu juga free selama perjalanan. Wah mantap. Berarti nanti habis mandi kayaknya, mungkin jam 10-an, jam 11-an sebelum balik. Sebelum nyampe di stasiun maksudnya, saya mau nongkrong sini lagi ya, asik soalnya nih. Klasik gitu mejanya. Ini saya duduk di meja yang ada sofanya nih, kayak gini nih. Kalau itu meja kayu sama kursi kayu, wah mantul. Dan hutannya lagi digundulin nih, sian deh. Lagi mau buka lahan kali ya, buat apa gitu. Di sebelah sana masih pada hijau tuh. Cuman yang sebelah sini hutannya pada dibabat, saya nggak tahu kenapa.
Pemandangannya perbukitan. Harusnya sih di luar agak dingin ya udaranya. Karena kemarin cek di ramalan cuaca tuh kisarannya paling tinggi tuh cuman di angka 7. Sedangkan ini kan udah spring, kalau di Eropa Tengah kan udah bisa sampai 20-an ya. Kalau di utara tuh masih kecil temperaturnya. Barusan habis teleponan lagi video call sama istri laporan. Ngomong-ngomong teman-teman, jadi konsep restoran ini ya di sini ya. Bukan restoran, sorry, bistro ini. Bistro ini tuh jadi kalau misalkan buat penumpang selain first class, mereka nggak dapat makanan gitu. Jadi mereka harus beli kayak yang kemarin lah. Makanannya ada sandwich, terus ada kayak roti-rotian, ada makanan khas ini yang kayak salad, ada udangnya, ada apa lagi ya, ada ikan kayak gitu-gitu. Tapi sehat kok dan enak, surprisingly enak rasanya. Minumannya ada soda, ada jus. Jadi memang dari kemarin tuh kepengenan naik kereta buat experience restorannya yang kayak begini nih teman-teman. Karena di zaman sekarang kereta-kereta kan udah pada diperbaruin tuh gerbongnya kan. Operator kereta kayak di Austria, di Prancis ya kan. Bahkan di Jerman sekarang kan keretanya sudah mulai diperbaruin nih. Jadi carriage bistro kayak gini bakalan dihapus nih. Diganti cuman dengan vending machine doang. Makin kesini udah nggak bakalan ada lagi gerbong kereta yang ada personilnya buat nyiapin makanan. Buru-buru makanan secepat saji kayak gitu ya. Buru-buru makanan yang dimasak ya. Makanan cepat saji aja ya paling isinya sandwich doang, nggak ada makanan-makanan kayak yang bisa diangetin. Saya masih nyari kereta yang masih ada carriage restoran yang benar-benar live cooking kayak di KI lah ya. Kemarin terakhir saya naik itu waktu ke Jogja apa kemana ya, itu masih live cooking tuh dia, nasi goreng Parahyangan tuh kan, nasi goreng Parahyangan live cooking, jadi masih fresh ya. Sebenarnya sih rasa makanannya ya makanan kereta gitu ya, tapi kalau misalnya live cooking, teman-teman yang suka naik kereta pasti ngerasain deh experience kayak gimana, seneng deh ya kan. Restorannya ditutup sekitar 20 menit sebelum nyampe, jadi mungkin habis ini mandi terus ya kesini lagi deh. Oh, ini masih area restorannya. Di area restorannya kalau ini kursinya sofa semua. Ini dari balik sih, oh ini ada ini kisi-kisi ini keluar pemanas teman-teman. Jadi kalau karena di luar dingin jadi kasih pemanas nih. Tampilan kursinya kalau yang di sini sofa semua, sama klasik juga. Wah mantap lah. Depan ada ornamen kaca. Wah ada swamping nih di sini nih. Jadi memang negara Eropa Utara tuh ya model landscape-nya kayak gini, rawa, pinus, terus tanah, rawa, pinus, tanah, udah gitu aja udah. Dari tadi pemandangannya gitu, paling rawanya ya kalau nggak rawa yang gede, rawa kecil. Ini kita ngelewatin gerbong yang sip. Jadi ternyata teman-teman ada hal yang sangat lucu sekali. Saya kok susah-susah bu? Ya enggak ternyata deh. Nah, nih ya. Ini kan ditarik nih pintunya nih. Ya bener ya. Saya kan tadi susah-susah ngedorong ya. Nih kan saya susah-susah ngedorong. Padahal tinggal pencet nih. Jebret. Lah kebuka sendiri. Pencet lagi. Jebret. Iya.
Ngapain saya tarik-tarik coba ya kan? Susah-susah narik-narik, nggak taunya cuma dipencet. Jadi saya lupa ternyata ada tempat buat koper teman-teman. Tuh. Jadi buat yang sewa kamar, sewa kasur di kamar yang isi 3, nggak perlu kesusahan. Oh ini buat tempat shower, tempat mandinya tuh. Nggak perlu kesusahan buat naro koper di mana, sempit-sempitan. Nah saya mau sekalian packing beres-beres walaupun masih nanti jam 12 biar nanti nggak buru-buru. Nah bukanya gini nih, cek hijau, tarik. Oke, selamat datang di kamar saya yang agak berantakan. Oke teman-teman, kalau gitu saya mau beres-beres dulu ya. Masih lama sih, karena kan sekarang masih jam berapa nih? Oh masih jam 9 kurang, masih 3 jam lagi. Tapi saya mau prepare dulu, mandi, packing, repackaging. Jadi enak nanti kalau kemana-mana. Kalau udah mau waktunya tinggal santai-santai, bawa tas doang. Oke, kalau gitu. Jos. Teman-teman, jadi tadi barusan habis balik lagi saya ke bistro buat minta air panas. Kebetulan saya kan bawa beras porang ya. Jadi buat nyeduh beras, terus minta ini nih roti khas Swedia cinnamon roll. Yang dari kemarin saya penasaran cuman belum sempat nyobain. Minta air panas buat ini sama nyeduh protein shake tadi. Lumayan buat bekal. Soalnya kayaknya abis ini perjalanan bakalan lumayan panjang dan baru bisa makan lagi sore. Jadi bekal beras sama nanti pakai daging yang saya bawa. Pemandangannya masih sama, danau. Tapi tadi beberapa saya lihat kelewatan ada pemandangan danau yang lumayan bagus juga tuh. Danaunya besar, ada banyak bebek-bebek yang berenang di situ juga. Bebek kok berenang? Bebek berenang apa? Ngapung ya? Bebek sama anak-anaknya lah pokoknya. Terus ada kapal-kapal juga yang berlayar. Nah sekarang masuk pemandangan hutan lagi. Ini tuh kalau dilihat-lihat kayak film itu ya. Apa sih? Twilight ya. Twilight yang pertama tuh kalau teman-teman nonton. Kan rumahnya di hutan-hutan pinus gini nih ya kan. Sepertinya kita lagi berhenti di stasiun. Tadi ada yang turun saya lihat. Stasiun Ausbin. Wih. Khas-khas daerah sini ya stasiunnya. Kayak gudang. Itu ada tempat tinggal juga, kayak penginapan ya namanya Ausbihas. Nah teman-teman, kita sekarang udah mau sampai di kota Boden. Nah Boden ini salah satu kota tujuan juga ya buat para penumpang. Terutama kalau naik kereta malam, mereka mau arah ke Norwegia teman-teman, ke Narvik, ke Tromsø, Lofoten. Nah biasanya keretanya tuh lewat sini dan ada yang transit di sini dulu sebelum nanti melanjutkan naik kereta reguler gitu. Jadi kereta malam berangkat dari Stockholm sama berhenti di sini. Habis itu mereka lanjut naik kereta biasa. Stasiun Boden. Ngomong-ngomong ini airnya lucu ya teman-teman nih. Jadi saya kirain ini tuh semalam kan ada di kamar mandi posisinya. Sebelahnya ada gelas. Nah saya kirain gelas kali buat gosok gigi. Maksudnya kumur-kumur. Gak taunya ini. Terus ini saya kirain sabun. Karena kan sabunnya itu kan nggak bisa dipencet kan. Awalnya habis. Nggak taunya ini drinking water pas saya baca. Air nih. Seger. 250 ml sekotak ini. Terus ngomongin soal kereta ini. Ada satu kekurangannya lagi sih untuk kelas sleeper ini ya. Ya walaupun dapat kamar mandi nih, tapi saya nggak dapat starting kit, travel kit kayak di kereta-kereta sebelumnya. Ngomong teman-teman, saya baru ngeliat nih. Ada kamar yang paling ujung dibuka ya. Asik banget. Luas kamarnya. Space-nya tuh. Sama ada kamar mandi juga tapi dia spesial lebih luas karena di hook.
penampakan kamar yang isi nggak pakai kamar mandi teman-teman, jadi dapat wastafel. Kasurnya juga sama 3. Jadi harusnya kan di sebelah sini ada kamar mandi, ruangannya ini nih. Nah kalau ini ruangannya setengah doang tuh. Cuman kayaknya diisi cuma 2 orang ya. Atas sama tengahnya oh enggak. Ini 3, tapi pas sudah posisi sarapan tadi yang nomor 2 dilipat, jadi bisa buat duduk. Keretanya berhenti. Stasiun mana nih? Sunderbin Syokus. Berhenti silangan kayaknya, bukan berhenti karena stop. Kayak tadi ada kereta, kan bener. Ada silangan kereta sama Green Cargo. Wah, bawa apa ini dia? Bawa kayak pelat baja tebel banget itu. Iya, besi pelat tebel. Mau ngecek shower room buat kamar yang sharing. Nih. Jadi kartunya pakai ini, udah ditempel. Wih, shower roomnya asik loh tuh. Lebih gede ini daripada yang di kamar ya. Tapi ini sharing sih itu. Lebih proper teman-teman shower roomnya. Tapi nggak, WC-nya nggak di sini, terpisah, makanya gede. Nah ini ada kursi buat nunggu gitu kan. Nah terus habis itu di depan sininya ada kaca nih. Ini ada tempat anduk banyak tuh. Ambil anduk sendiri, ini ada gantungan. Wah, cakep-cakep. Toiletnya di mana ya kalau mereka mau BAB ya? Oh, ini nih toiletnya nih. Toiletnya di sini nih. Ini toiletnya. Yap, sharing ya. Jadi sebenarnya toilet sharing itu oke-oke aja sih. Kayak yang waktu saya dari Praha ke Krakow kan toilet juga sharing tuh. Cuman kalau yang waktu itu saya jadi satu toilet sama kamar mandinya. Ya kan jadinya besar ruangannya. Wah, kamarnya saya pesen yang sendirian. Jadi dapat wastafel doang. Wastafel yang unik ya, yang bisa dibuka tengahnya. Keren. Di sini ada kaca. Jadi gini kamar mandi di bed yang sharing. Ini kabel penghubung, kabel listrik. Standar kabel saya nggak tahu ukuran berapa. Jadi buat hubungin listrik antar gerbong. Kayaknya ruangan mesin, ruangan listrik. Wah, di sebelah ada rawa. Kita tiba di satu stasiun sebelum Lulea. Apa ya stasiunnya ya? Lupa saya. Ntar lagi. Camper van banyak tuh. Oke, kita sampai di Lulea Central. Let's go. Balik ya. Nah, tenang sekali. Berangkat malam, nyampe siang. Yap, jadi begitu teman-teman perjalanannya dari Stockholm Central menuju Luleå Central. Ini dia lokomotif yang membawa rangkaian kereta semalam. RC6 buatan perusahaan elektrik lokomotif dari Swedia. Dibuat dari tahun 65 sampai tahun 70-an apa 88 pertengahan gitu. Jadi ini udah berumur sekitar 40 tahunan.
mempunyai power sekitar 6000 kW. Oke, sekarang saya mau lanjut ke Luleå Bus Station buat naik bis lanjut ke Haparanda sebelum nanti jalan kaki nyebrang ke Finlandia. Oke, overall pengalaman naik kereta ini semalam oke banget. Staffnya ramah dalam artian hospitality. Thank you. Ramah dalam artian staffnya itu komunikatif sekali. Walaupun kita jarang ngobrol yang panjang lebar gimana, tapi membantu menjawab semua pertanyaan dan kebutuhan para penumpangnya. Untuk pengalaman naik di kabinnya, bisa dibilang ya ada kekurangannya, kurang bersih, kabinnya udah banyak yang lapuk segala macem. Bukan lapuk ya, kotor, banyak debu. Tapi oke, masih bisa diterima. Sarapannya karbo semua sama kayak kemarin. Maksudnya kalau ada telurnya atau apa gitu atau fresh breakfast gitu kan ya lebih oke sih, tapi masih mending lah dapat sarapan. Oke, teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman juga naik kereta ini SJ Night Train atau SJ Natak, boleh di-share di kolom komentar. Mungkin teman-teman lagi ngejar perjalanan ke utara ke arah Narvik ya kan. Kalau teman-teman yang suka lihat Aurora, naik kereta ini juga nih. Tapi yang warna hitam kayaknya yang karena Narvik. Boleh di-share di kolom komentar ya. Kalau gitu sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga, ketinggalan share-nya. Oke, thank you teman-teman.